Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi dhawil huda wal wafa. Amma ba'du. Mawar tumbuh di halaman, semerbak indah menjadi taman. Al-Quran menjadi pedoman bagi umat manusia sepanjang zaman. Bersama saya, Dr. Ois, tema kajian kita adalah hikmah nuzulul Quran. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hamim, Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Hamim, inilah Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar dari Allah penguasa semesta alam. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, malam di mana seluruh amalan manusia dilaporkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Maka hikmah dari Lailatul Qadar adalah bagaimana kita menyadari, bagaimana kita mampu menguasai 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran, yang kita singkat dengan rumus 5M. Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kewajiban kita yang pertama adalah membaca Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik umatku adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mempelajari dengan membaca. La aqulu alif lam mim harf, kata Nabi. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harf, wal lamu harf, wal mimu harf. Likulli harfi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihah, kata Nabi. Membaca Al-Quran, satu hurufnya satu kebaikan, dan kebaikan itu bernilai 10 pahala. Membaca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Di pagi hari, di sore hari, Allah akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga harta benda kita. Membaca Waqiah, Bismillahirrahmanirrahim, Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Mendapatkan 4 bonus dari membaca Waqiah. Dimudahkan oleh Allah rizki kita, digangsarkan oleh Allah rizki kita. Yang kedua, diharamkan fakir baginya, didekatkan jodohnya oleh Allah. Bagi yang jomblo-jomblo, bacalah Waqiah, akan didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan akan dimudahkan segala urusannya pada hari di mana dia membaca waqiah tersebut. Kewajiban kita yang kedua adalah memahami Al-Quran. Membaca Al-Quran akan lebih berpahala apabila kita memahami isi Al-Quran tersebut. Jangan sampai kita, kebiasaan kita, lebih suka membaca berita-berita di media sosial. Lebih suka memahami artikel-artikel dan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Hoax, belum jelas kebenarannya. Sebaliknya, sebagai umat Islam kita harus memahami Al-Quran angen-angen sak maknane. Sebab Al-Quran itu apabila kita angen-angen sak maknane akan berbuah pada suatu karakter. Al-Quran akan menjadi suatu transformasi diri. Bukan hanya membaca Al-Quran berharap pahala, tapi membaca Al-Quran menjadi satu transformasi diri, perubahan diri menjadi lebih baik, sabar kepada istri dan anaknya, giat dalam bekerja, ramah kepada mahasiswa dan mahasiswinya, serta mampu bekerja dengan giat, rajin, etos kerja, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja berkualitas. Itu sebab memahami makna Al-Quran. Yang ketiga pemirsa adalah menghafalkan Al-Quran. Dimulai dari surat-surat pendek dalam juz Amma. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mengajarkan kepada anak kita surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surah An-Nas. Membiasakan anak kita untuk menghafal one day, one ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari pertama. Hari kedua ditambah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menghafal Al-Quran akan menjadi obat dalam pikiran dan hati seseorang. Bukan hanya anak kita biarkan bermain game sepanjang sore, ngabuburit sambil bermain game online. La ilaha illallah. Sungguh sangat merugikan bagi generasi bangsa kita ini. Jangan biarkan anak kita bermain game online. Jangan biarkan generasi kita terlena dengan YouTube, dengan konten-konten yang ada di YouTube. Tapi mengisi kegiatan kita dan anak-anak kita dengan tahfidz Al-Quran. Pemirsa, yang keempat adalah mengajarkan Al-Quran. Balighu anni walau ayah. Bahkan menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, semampu kita sudah mampu membaca Al-Quran. Ajarkan Al-Quran kepada generasi kita, anak kita, santri kita. Tidak perlu harus alim. Tidak perlu menunggu kita harus alim untuk mengajarkan Al-Quran itu. Asalkan tajwid kita sudah benar, asalkan tartil kita sudah benar, maka kita diperbolehkan untuk mengajarkan Al-Quran. Tidak perlu menunggu kita harus menguasai tafsir. Tidak harus menunggu kita harus menguasai Al-Qira'atu Sab'ah. Tidak perlu kita harus menguasai bagaimana nuzulul Quran. Tidak. Bersedekah tidak menunggu kita kaya.
menolong orang. Tidak menunggu kita punya waktu longgar, tapi kita sempat-sempatkan. Kita beri waktu dalam 24 jam ini untuk mengabdikan kita kepada Al-Quran. Ajarkan kepada istri kita, ajarkan kepada anak kita. Kita baca dalam sholat, kita baca dalam tarawih, bacaan yang benar. Bacaan tartil, kaidah tajwid yang benar. Yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran. Al-Quran sebagai transformasi diri. Berapa tahun kita membaca Al-Quran namun diri kita belum berubah. Kalau kita 40 tahun saat ini dikurangi masa balik kita, berarti sudah 35 tahun lebih kita membaca Al-Quran, tapi Al-Quran hanya berhenti di terongkongan kita saja. Sayati ala ummati yamanun yaqra'un al-Qur'ana min jawfi. Akan tiba suatu zaman di mana umatku membaca Al-Quran sebatas tenggorokannya saja. Mereka melantunkan Al-Quran dengan indah. Mereka membaca Al-Quran dengan merdu. Tapi sebatas kerongkongannya saja, belum masuk ke dalam hati untuk menjadi transformasi diri. Merubah dirinya lebih baik, lebih jujur, lebih berani, tanggung jawab, amanah dan sebagainya. Inilah momen kita untuk merubah diri dengan Al-Quran. Momen kita untuk bertransformasi dengan nuzulul Quran. Terima kasih. Saya Dr. Ais mengucapkan selamat berpuasa Ramadan. Semoga berkah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.